Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Musalla Mu'adz bin Jabal rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan di subuh ini, di tempat yang mulia ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita pagi hari pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk iktikaf sampai syuruk, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna. Semoga saja Allah senantiasa memberikan pahala atau ganjaran yang terbaik buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada tema yaitu hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ini sering diucapkan oleh khotib ataupun ustadz. Semoga saja kita mendapatkan hidayah dan taufik. Apa itu hidayah dan taufik? Mengapa muncul istilah hidayah taufik? Saya akan memulai dari sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi tentang suratul Fatihah. Ada minimal 17 kali Bapak Ibu membaca suratul Fatihah dalam sehari ya. Minimal 17 kali. Nah, ini. Hadis qudsinya Bapak Ibu bisa dilihat di dalam mayoritas tafsir ada. Ketika menafsirkan suratul Fatihah, di dalam Ibnu Katsir ada, di dalam sifat solat Nabi kalau Bapak baca ada juga. Makanya Al-Fatihah itu dinamain dengan as-sholah, ya kan? As-sholah. Di sini saya bacakan hadisnya. Qala Allahu ta'ala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7 ayat. Nah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibagi 2. Ya, dibagi 2. Separuh Allah, separuhnya hambanya, hamba Allah. Qasamtus sholah, kata Allah, aku bagi Fatihah itu baini wa baina abdi, di antara aku dan hambaku, nisfaini, 2 bagian. Wali abdi masa'ala, dan bagi ketika di bagian hambaku, maka bagi hambaku yang ia minta akan Allah kabulkan. Ini hebatnya surat Fatihah. Fa'idha qala al-abdu, maka jikalau satu hamba, ini langsung diterjemahin apa terjemahnya ada? Gitu. Ini aja ya. Fa'idha qala al-abdu, ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi bapak-bapak membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab. Jadi, enaknya begini nih. Jadi hadis qudsiynya setiap kita membaca ayat-ayat dalam Fatihah, Allah menjawab. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin,
Qala Allahu, gitu kan? Maka Allah menjawab, hamidani abdi, duhai hambaku yang sedang memujiku. Karena arti alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah. Ketika kita mengucap ya Allah, segala puji itu milikmu ya Allah, aku gak pantas dipuji. Harus begitu. Siapapun gak pantas dipuji, karena pujian itu hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wah, Bapak masih sehat sekali, kan dipuji. Usianya sudah sepuh tapi kok masih sehat, maka bacanya adalah alhamdulillah. Karena pujian itu milik Allah. Kesehatan itu diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya yang sedang diuji kesehatannya, sekarang tidak sehat, adalah teman kita, jamaah kita, yaitu Bapak Samadi. Nanti insya Allah kita doakan semoga saja Pak Samadi diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti apa sih di Fatihah itu, nanti setelah itu biar bapak-bapak yakin, gitu kan. Kemudian wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, ya kan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab lagi, sana alayya abdi, duhai hambaku yang sedang menyanjungku. Sanjungan namanya Pak. Kalau tadi adalah pujian, sekarang adalah sanjungan. Waduh, semakin tinggi lagi itu, disanjung. Itu milik Allah, milikmu ya Allah, segala puji. Kasih sayang itu ya milikmu, engkau lah yang kasih sayang. Ketika kita memberikan kasih sayang kepada anak, kepada istri, kepada kita, kepada anak, semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Bukan karena saya mah sayang, enggak. Bisa jadi Allah balikkan, kita menjadi seorang yang pembenci, seorang yang ini dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sana alayya abdi, Allah menjawab, duhai hambaku yang sedang menyanjungku. Waduh. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan, yang menguasai nanti di hari akhir, maka Allah menjawab, majjadani abdi, duhai hambaku yang sedang mengagungkanku. Wah, kalau raja diraja kan gitu kan, berarti sedang mengagungkan Allah. Kepemilikan secara keseluruhan kita harus yakin milik Allah. Bapak-bapak punya harta banyak, anak, istri, itu hakikatnya milik Allah. Kita sendiri pun milik Allah, gitu kan. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak, yang tadinya di tangan kita sebagai titipan, kemudian diambil, kok kita merasa kehilangan sehingga putus asa, pada hakikatnya kita sedang lupa kalau itu adalah titipan. Kan benar gitu Pak? Iya kan? Maka nggak bisa mulai marah, niyahah, teriak-teriak, nggak bisa. Karena hakikatnya semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Enak kalau sudah semacam itu. Maka ketika kita mengungkapkan maliki yaumiddin, duhai Allah, engkau itu pemilik, penguasa seluruh, bahkan pada hari pembalasan, pada hari hisab. Maka Allah menjawab, majjadani abdi, duhai hambaku yang sedang mengagungkanku. Dan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah, mengabdi, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kan begitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini Allah jawab lagi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Gitu kan? Ini adalah batasan aku dan hambaku, bagi hambaku yang ia minta akan aku kabulkan. Jadi jangan sia-siakan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Maka tadi kan Allah membagi dua, ya kan? Dua bagian. Sampai iyyaka na'budu itu ke atas bagian Allah. Bagian Allah nih, pujian semuanya kepada Allah. Sampai iyyaka na'budu. Dan wa iyyaka nasta'in itu bagian kita. Bagian hamba. Kita minta apa? Dan permintaan yang paling sempurna adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan yang paling tertinggi. Berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Benar nggak Pak? Permintaan yang paling enak kan gitu kan? Sedang apa saja, semoga saja hidayah jalan yang lurus itu ada. Kenapa? Geter ya? Udah. Oh iya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah li abdi, milik hambaku, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku yang diminta maka akan aku kabulkan. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, ada semuanya. Nah, ketika di dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah. Kan gitu kan? Hidayah itu petunjuk. Menafsirkan hidayah itu ada 5. Kan? Ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya kan? Berikanlah kami hidayah pada jalan yang lurus dan seterusnya. Allah berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dia yang minta. Apa sih mau diminta? Gitu. Termasuk ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di dalam hati kita juga tersirat semoga saja Pak Samadi disembuhkan oleh Allah. Bisa. Gitu. Karena yang kita minta ketika membaca itu insya Allah Allah akan kabulkan. Gitu. Ya. Ini kata-kata lafal ayat ihdinas siratal mustaqim. Lah apa sih hidayah itu? Ya kan? Petunjuk itu yang Allah berikan. Ada 5 menurut tafsir Al-Maraghi. Nih, jelas nggak ya? Jelas ya. Yang pertama adalah hidayah ilhami. Itu hidayah insting. Allah berikan itu. Yang kedua hidayah hawasi. Bukan hawa, tapi hak pakainya. Indra, hidayah indra. Panca indra. Yang ketiga ada ya hidayah akli. Hidayah yang berupa akal. Yang ketiga adalah hidayatul adyan wasyara'i'. Hidayah yang berupa agama dan syariat-syariatnya. Ya kan? Dan yang kelima adalah
Nah ini hidayatut taufiq wal ma'unah. Yang kelima, hidayah yang berupa bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah ini akan saya coba satu persatu syuruk jam 05.42. Nah, berarti kurang sekitar 30 menit. Ya. Satu-satu 5 hidayah ini. Coba yang pertama. Hidayat ilham. Hidayatul ilhami, hidayah yang berupa insting. Hidayah ilhami ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada makhluk hidup. Baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Insting. Bisa jadi di awal kelahirannya, insting hewan itu lebih tinggi dibandingkan dengan insting manusia. Benar nggak? Coba telur dieremin sama induknya, ayam, pecah. Kemudian jadilah apa itu? Itik. Kalau Jawa namanya kutuk. Ya. Itu ketika pecah bisa langsung jalan. Nggak ada yang ngajarin jalannya pakai kaki. Induknya ngeremin begini. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa, Pak? Kan harus diajarin harusnya kan? Kok nggak diajarin? Otomatis. Nah, itu namanya insting oleh Allah, hidayah itu diberikan. Udah otomatis. Gitu kan? Gitu. Langsung bisa nyari makanan lewat patuk. Nyari apa aja di mana. Subhanallah. Itu insting. Kalau kita menjadi orang beriman, subhanallah, siapa yang ngajarin ini? Menambah iman kita. Ya kan? Kambing melahirkan tes 2 jam berdiri. Sapi berdiri. Manusia biasanya apa? Gitu, Pak. Itu namanya insting. Sudah. Termasuk, mohon maaf, termasuk masalah seks. Itu insting. Jadi nggak perlu anak-anak diajarin seks, nggak perlu. Itu insting. Nggak perlu. Yang perlu diajarin bingkainya saja, supaya tidak lepas dari bingkai. Itunya sudah insting. Gitu. Jadi insting itu oleh Allah diberikan. Ya kan? Lah, insting ini juga oleh Allah diberikan kepada manusia. Ya kan? Seumumnya begini. Ketika lahir menangis, kalau nggak nangis malah ditabokin supaya nangis. Kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma akhirnya netek. Ya kan? Menyusui. Lah ketika nyusu atau netek itu kok yang ngajarin disedot kok nggak ditiup siapa? Ini insting lah. Itu subhanallah kalau dipikir. Kok disedot, nggak ditiup? Nggak ada yang subhanallah, ini semuanya mau lagi merem gitu kan? Itu adalah insting yang oleh Allah berikan berupa hidayah kepada hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, tumbuhan itu daun itu mesti mengarahnya ke matahari. Yang namanya akar ngarahnya ke sumber nutrisi. Itu sudah. Itu sebuah hidayah. Lah, petunjuk ini banyak kelemahannya, Pak, tentunya. Ya kan? Hewan itu pokoknya mana saja, apa saja, nggak ngerti maknya, nggak ngerti ini, pokoknya di semuanya. Itu banyak kelemahannya. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilengkapi lagi dengan hidayah yang kedua, yaitu hidayah hawasi, yaitu hidayah yang berupa indra. Gitu. Indra ini hanya hewan dan manusia, tidak pada tumbuhan. Nah, ini.
Tetapi indera ini banyak kelemahannya, Pak. Benar nggak? Makanya bapak-bapak kalau melihat sesuatu kejadian itu tidak boleh langsung oh itu dia salah, nggak bisa. Karena ini hanya indera kita saja, bisa jadi salah. Gitu. Bisa jadi salah. Makanya menuduh ini ya, dalam hal urusan hubungan antar manusia itu tidak sembarangan. Nuduh zina saja itu saksinya harus 4. Itu saking beratnya. Jangan sampai langsung menyimpulkan sebuah kejadian yang dilakukan oleh orang salah. Itu salah loh. Itu begini loh, nggak bisa. Itu hati-hati. Karena kelemahan dari indera kita. Orang zina nih, udah tahu itu, kita lihat zina. Ketika melaporkan kepada hakim, harus saksinya 4. Kan nggak mungkin, Pak. Susah sekali untuk nuduh itu. Udah tahu zina. Ayo sini, itu ada orang zina tuh. Kan nggak mungkin. Itu saking menjaga kehormatan, jangan sampai itu. Lah, mengapa mata ini bisa lemah? Gitu kan? Itu telinga, lidah, rasba lemah, itu kita lihat sendiri saja. Contoh nih, Pak. Bapak ada gelas air, punya pensil, Pak. Pensil lurus nggak, Pak? Lurus kan? Dimasukkan ke dalam gelas yang isi air. Itu di permukaan air pensil putus nggak? Pernah nyoba belum? Belum pernah nyoba ya? Nah, tidak, di pas permukaan pensil kelihatan putus nggak? Putus ya? Aslinya putus nggak, Pak? Enggak. Kenapa kok bisa putus kelihatannya? Ayo, karena kelemahan mata kita. Bapak-bapak ketika berdiri di pantai, Pak, langit dan laut ketemu nggak? Tapi aslinya ketemu nggak? Lah kok enggak? Kita lihat ketemu. Ayo, berarti kita nggak cocok dengan mata kita dong. Kita sendiri nggak cocok dengan mata kita. Maka banyak sekali kelemahannya. Telinga pun semacam itu. Telinga. Maka biasakanlah telinga ini mendengarkan sesuatu yang benar. Contoh telinga. Yang dari lokal saja. Ada yang dari Sunda, Bapak-bapak. Ibu-ibu. Yang aslinya dari Sunda. Jawa semua nih. Ada kan? Yang dari Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak. Saya mau nanya. Suara ayam jago berkokok bunyinya apa, Pak? Orang Sunda apa coba? Kongkorongok. Orang Jawa kukuruyuk. Memang ayamnya beda. Kok bisa? Setelah masuk ke telinga, kemudian disampaikan kepada orang lain, kok bisa beda? Suaranya sama. Subhanallah. Ini kan ini kelemahan indera, Pak. Apa yang di ini, apalagi di luar negeri dengan Indonesia, suara pistol itu orang Indonesia bilangnya apa? Duor, gitu kan? Coba kalau lihat film-film yang ada di Barat, Pak, suara pistol bunyinya apa? Beng, beng, Pak. Ya kok beng sih gitu kan? Beng, 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 kayaknya bukan beng, dor kayaknya gitu kan ya? Ini gitu. Makanya apa yang didengar itu belum pasti juga itu kebenaran. Itu. Makanya banyak kelemahan-kelemahan ini yang tidak bisa kita simpulkan langsung ketika kita melihat orang langsung disimpulkan itu salah. Contoh, ada orang pergi ke dukun. Salah apa benar, Pak? Hah? Ayo, saya nanya nih, ada orang nih pergi ke dukun, salah apa benar? Ya belum tentu. Lah kalau barangkali mau survei,
mau mengadakan penelitian, kan bisa jadi. Masa mengadakan penelitian tentang perdukunan seperti apa enggak pergi ke dukun? Yang salah itu di dalam hadis adalah bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan. Itu yang tidak. Ya kan? Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun itu, fasaddaqo bima yaqul, ada syaratnya, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal itu, baru dia salah. Tapi kalau hanya datang, masa salah? Pas ketika ada orang datang ke dukun, kita akan menyimpulkan apa? Belum pasti, Pak. Iya kan? Jadi kita harus benar-benar hawasi, banyak kelemahannya, sehingga jangan sampai menyimpulkan langsung tentang sesuatu yang sudah kita indra, tentang persoalan-persoalan. Orang yang datang ke masjid, apakah pasti benar? Ada orang nyuri kotak amal juga masjid dulu. Karena husnudzonnya kita aja. Iya kan? Nggak mesti gitu, Pak. Nah, ya, ini gitu loh. Kelemahan kita. Wah. Makanya orang sering tertipu itu karena casing itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, sekarang kan karena musim istilah maaf saja, syar'i, orang kan banyak tertipu, Pak. Ada apa investasi, tertipu, ada ini. Karena hiroh itunya lagi tinggi, kemudian orang-orang penipu ini. Ya kan? Ini bikin ini ekonomi syariah ini, wah udah kayak. Lah sekarang ini para pemodal itu mengincar ke sana. Orang-orang yang sedang semangat itu bagaimana? Bahkan travel haji dan umroh pun sekarang dilaksanakan oleh orang-orang pebisnis. Ya kan? Haristanu Sudibyo punya Pak travel umroh sama haji. Namanya Al Malik. Lah apa enggak karuan itu? Jadi nilai ekonomi itu mereka semua melihatnya di sisi itu. Nah, makanya kita harus cerdas menjadi orang. Itulah hidayah hawasi. Kelemahannya banyak. Maka kelemahan-kelemahan ini oleh Allah lengkapi khusus manusia. Yaitu hidayah akli. Hidayah yang berupa akal. Akal ini pun itu belum bisa untuk menentukan kebenaran. Karena ini olahan akal manusia, tergantung bacaan dia, pengalaman dia, dan lain sebagainya. Itu. Apa yang ia lihat dan apa yang ia insting, apa yang ia indra, itu mempengaruhi proses berpikirnya. Banyak kelemahannya. Sampai teori-teori itu kan banyak karena tergantung dari kemampuan pikir orang. Sampai di teori itu ditanyain, ayam sama telur duluan mana? Kira-kira duluan mana Pak, ayam sama telur? Duluan ayam. Kalau telur sama ayam, duluan telur. Bener. Ayam sama telur duluan ayam, Pak. Kalau telur sama ayam, baru duluan telur. Gitu. Ya, itu dipikir. Gitu. Lah ini yang namanya akal itu untuk menganalisa apa yang diinstingin, apa yang diindrai. Itu dianalisa, tidak menjadi kesimpulan. Ini orang datang ke tempat dukun, ngapain ini? Nah, itu tugasnya akal. Kalau emosi langsung, waduh, langsung begitu. Itu emosi, tidak menggunakan akal. Tapi kalau menggunakan akal, dia datang bahwa ke sana tuh ngapain? Dipikir, diteliti. Itu namanya akal, menganalisa.
dia bawa keris, lu ngapain? Kan gitu. Nggak taunya pas dilihat ternyata pisaunya modelnya keris buat motong sapi. Lah nggak apa-apa kan? Kalau keris ini kemudian dikasih rombe-rombe apa namanya? Bunga melati, dikasih minyak, terus malam Jumat ditaruh di pojok mana, lah itu baru. Iya kan, diteliti. Bukan hanya sekedar punya keris langsung, wah nggak bener, nggak bisa. Bisa jadi memang sengaja itu pisau bentuknya keris. Gitu. Makanya berat sekali, jangan sampai kita tertipu, terpengaruh dengan apa yang hanya di indera. Gitu. Itu hidayah akli, menganalisa, membaca situasi. Makanya kalau sarjana mau S1 tuh bikin skripsi kan ada permasalahan apa, terus apa namanya literaturnya apa. Setelah antara masalah dengan literasi ini dicoba dikaji, dianalisa, namanya pembahasan. Baru ada kesimpulan. Itu konsep kesimpulan yang benar, itu harusnya begitu. Gitu. Lah kesimpulan yang paling tepat, nah ini apa yang dianalisa, maka Allah lengkapi dengan yang keempat, hidayatul adyan wasyara'i, hidayah yang berupa agama dan syariat agama. Ini sebagai barometer. Tadi apa yang diinsting, apa yang diindra, apa yang di akal dianalisa, dilihat dengan agama. Ini bener nggak nih? Sudah dianalisa, oh sisi agama menurut analisanya benar, tetapi menurut agama salah, ya tetap salah. Begitu Pak. Menurut akalnya salah, menurut agamanya benar, ya benar. Ngikut Natalan ke gereja, dianalisa, ini kok malah ngikut-ngikut, seumpamanya gitu Pak, gitu kan? Dianalisa, ini kok bukan cuman masuk Tuhan, kok ngikut kebaktiannya, bahkan ikut ini dan sebagainya. Lihat dari sisi agama. Oh, gitu kan? Kok semacam ini? Lihatlah surat Al-Kafirun. Oh, berarti ini nggak tepat nih. Toleransi yang begini nggak tepat. Salah. Udah kelar. Jangan ditiru. Jadi semuanya, meskipun analisanya bagus, gitu. Tapi ada sisi-sisi. Karena apa? Karena Allah memberikan panduan itu berupa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai barometer yang tidak hanya dilihat sesaat, tetapi dilihat sampai akhirat. Gitu. Dan apakah, saya nanya kepada Bapak, setiap orang yang punya ilmu agama banyak, dalam, dan ilmu syariatnya tinggi, pasti benar? Belum kan? Nah, jadi hidayatul adyan wa syara'i, hidayah yang berupa agama dan syariat bagi pemeluknya pun belum tentu bisa terbaik. Banyak kisah-kisah pada zaman Nabi, sampai ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika Nabi wafat, orang-orang yang tahu tentang zakat meninggalkan zakat. Gitu Pak. Akhirnya diperangi oleh khalifah. Apalagi zaman-zaman yang terakhir sekarang. Ya kan? Majlis apa namanya? Taklim ada dulu, saya masih ingat, yang ada di Bantar Gebang. Namanya Majlis Al-Musyarrafah, yang akhirnya kiainya dipenjara karena menyetubuhi para, ya kan? Apa namanya, anggota majelis taklimnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setan itu menggoda ini terus, enggak kepada siapapun. Makanya
agama yang bapak-bapak, ibu-ibu, saya termasuk sudah dapatkan ini, bagaimana caranya supaya bertahan dan itu menjadi pedoman kita? Maka ada hidayah yang kelima, nah, yaitu hidayatut taufiq wal ma'unah. Ini kesimpulannya hidayah taufik di sini. Taufik itu artinya wafaqo yuwafiqu taufiqan, kecocokan antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Cocok. Kalau kita kan kepingin menjadi baik, benar Pak? Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi kadang-kadang kan namanya godaan sekarang di HP, di ini tontonan dan lain sebagainya. Padahal keinginan kita ingin jauh dari itu, tetapi ternyata ada di depan kita. Maka bagaimana keinginan kita supaya baik itu Allah juga berkehendak sama, kesesuaian. Sehingga itu tidak terlihat oleh kita, kita malah kecenderungannya baik terus. Langkah kita, pikiran kita, indera kita, semuanya itu dibimbing oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi ilmu agama sebagai alat yang sudah kita miliki bisa oleh Allah bimbing supaya itu menjadi pedoman kita, ajar kita. Itu namanya hidayatut taufiq wal ma'unah. Subhanallah. Ibu-ibu semuanya nih, gitu kan? Pas bengong di rumah, bagusnya ngaji, bagusnya dengerin pengajian. Anak-anak pingin keluar saja, ngerumpi orang, gitu kan? Lah kalau orang yang mendapatkan bimbingan terus-menerus, maka keinginan untuk ngerumpi oleh Allah dibelokkan menjadi ngaji lagi, gitu Pak. Itu adalah bimbingan, Pak. Bapak-bapak habis subuh, ibu-ibu habis subuh kok masih bertahan di musola Al-Mu'ad bin Jabal ini bukan karena keimanan yang kokoh bapak-bapak, ibu-ibu, tapi karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tergiur untuk jalan-jalan, untuk ke pasar Wisma Asri belanja. Nah itu mah pasar mantar kan bisa. Ngaji dulu. Itu adalah hidayatut taufiq wal ma'unah. Kecenderungan bapak-bapak, ibu-ibu untuk jamaah, sementara yang lain masih tidur, nyenyak, lelap, atau ya sekarang lagi ngopi sambil nonton TV, gitu kan, rokok, gitu kan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini ngaji, itu adalah hidayatut taufiq wal ma'unah. Ya kan? Maka tinggal menata hati kita supaya hati kita itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya datang ke sini ini, meskipun kelihatannya ibadah, jangan sampai terganggu, Pak. Oh, karena ini nanti pengajian mesti ada amplopnya. Kalau nggak ada pengajian ini saya nggak ke masjid, tidur di rumah. Itu hati-hati sebagai seorang ustadz. Digoda begitu. Jadi ustadz itu bukan mesti wah kayaknya udah surga. Enggak. Justru lebih ustadz itu kadang-kadang lebih bahaya. Yang bisa masuk surga itu bisa jadi jamaah duluan. Makanya di dalam sebuah hadis itu kalau bisa begini, ini kenal semua, Pak. Bapak-bapak kenal semua nggak nih? Ibu-ibu kenal semua sama antara ibu-ibu. Itu ada nanti ketika di akhirat ada syafaat. Syafaat itu antar teman, Pak. Itu di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Gitu kan? Ketika nanti, Pak, di akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh orang, dikumpulkan sesuai dengan sesembahannya. Yang menyembah Yesus kumpul sesama penyembah Yesus, bukan Isanya ada di situ, tapi penyembahnya. Penyembah berhala ngumpul dengan penyembah berhala, penyembah Uzair ngumpul dengan penyembah Uzair,
termasuk penyembah Allah Subhanahu wa taala ngumpul dengan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu orang jelek. Enggak punya amal baiknya, tapi yang jelas menyembah Allah, ngumpul. Selain penyembah Allah, lemparkan semua ke neraka. Tinggal yang ngumpul adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dihisab, masuk surga. Ada yang tersisa, Pak. Ada yang tersisa. Melewati sirat, terjatuh, terini dan sebagainya. Ada yang lewat sampai depan. Pak Sutarno sudah sampai surga. Kok ngelihat pas dilihat ini ada jamaah mushola kok belum ada yang kelihatan, lapor sama Allah. Ya Allah, mana temanku yang dulu di mushola bareng? Gitu kan? Di mushola berjamaah sama saya, haji sama saya, beramal berbuat bareng-bareng mengikuti pengajian sama saya. Kok enggak saya lihat di surga? Maka Allah perintahkan kepada Pak Sutarno, masuklah kamu ke surga, ke neraka. Karena api neraka sudah saya haramkan kepada jasadmu. Jadi nggak panas. Dan carilah temenmu yang di dalam hatinya ada 1 dinar nilai emas dalam imannya. Imannya seberat 1 dinar. Cari. Ternyata setelah dicari, dia sudah terendam ke neraka satu mata kaki. Diambillah, dibawa ke surga. Ya Allah, yang itu belum kelihatan lagi ya Allah. Carilah yang di dalam dirinya, hatinya ada iman nisfu dinarin, separuh dinar. Itu. Cari lagi, ambil lagi. Ya Allah, itu belum ada. Masuk lagi ke neraka. Cari temanmu yang di dalam hatinya ada mithqala dzarratin min imanin, seberat biji sawi, biji antum, di dalam hatinya ada iman. Ambil. Subhanallah. Inilah manfaat dari. Nah, ketika hidayah dan taufik Allah dan pertolongan Allah itu ada semuanya, insya Allah kelak kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Monggo silahkan barangkali ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Enggak ada. Kurang jelas kali ya. Oh jelas. Kalau enggak ada saya izin bertanya, Ustaz. Oh iya, enggak. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tadi disampaikan hidayah kan ada yang terakhir ada kehendak Allah ya. Hidayah taufik wal ma'unah, bimbingan Allah dan pertolongan Allah. Artinya yang pernah saya dengar kalau hidayah itu tidak serta-merta diberikan kalaupun misalkan kita sudah melakukan perbuatan yang sesuai sunnah gitu ya. Itu tetap pada akhirnya Allah yang akan memberikan hidayah, termasuk pada saat orang ada di akhir hayatnya gitu ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah aja itu kan susah ya kalau memang tidak ada hidayah dari Allah. Nah ini pertanyaan pertama kaitannya bagaimana kita bisa dapat hidayah tersebut gitu ya. Terus kemudian kedua, ini kan kita sering dengar bahwa hidayah ini kan didoakan oleh orang lain ya gitu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada
orang tersebut gitu. Nah, itu kalau misalkan seperti itu bagaimana Ustaz gitu ya? Oh ya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hidayah itu yang punya adalah Allah. Al-Hadi huwallah. Pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang di sini adalah hidayatul aqli wal hidayatul adyan wal hidayatul taufiq. Itu kalau terbagi semacam itu. Itu hidayahnya murni diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dia kehendaki. Ya kan? Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Ketika Allah kasih hidayah, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Lah, bagaimana dengan orang yang didoakan? Mendoakan orang itu, doa itu adalah silahul mu'min, mukhul ibadah. Ya kan? Silahul mu'min, pedangnya orang mukmin. Ketika ada orang yang berbuat tidak baik, bukan kita jorokin, tetapi kita angkat supaya dia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Makanya di dalam solat itu adalah ad-du'a. As-solah huwa ad-du'a. Solat itu bermakna doa. Jadi seluruhnya. Ketika orang sudah tidak mampu lagi secara ikhtiar itu menggugah seseorang, maka ada pintu lain, karena hakikat yang memiliki seseorang dan hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan yang paling hebat adalah ad-du'a. Itu ad-du'a. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memberikan ijabah doa-doa itu ketika pendoa itu sungguh-sungguh dalam berdoanya. Kadang-kadang kan kita doa enggak suka amin. Ya doa apa gitu kan. Meskipun Allah itu tahu gitu kan semuanya yang ada, tetapi kita sungguh-sungguh enggak. Begitu. Ini yang makanya hidayah dan taufik ini menjadi nyatu. Setelah mendapatkan hidayah agama, kita mendapatkan hidayah agama, harapannya adalah Allah memberikan juga taufik kita. Lah, apakah hidayah itu harus dicari? Gitu kan? Jadi gini, berpikirnya adalah ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita pun harus menjadi orang yang berperilaku sebagaimana Allah kehendaki. Itu aja berpikirnya. Ya kan? Bapak-bapak sebagai karyawan, supaya ingin dicintai oleh manajer, ya berperilaku apa yang diinginkan oleh manajer. Gitu kan? Itu ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Saya membaca sebuah kitab, ya kan? Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, digelari. Khalilullah artinya apa? Kekasih Allah. Lah, Nabi Ibrahim itu diantaranya perilaku. Mengapa ketika ditanya li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan? Ada pertanyaan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa hai Ibrahim, kamu ini oleh Allah dijadikan sebagai kekasihnya? Maka bukan karena langsung dikasih, enggak. Tetapi ada perilaku perbuatan Nabi Ibrahim yang itu menjadikan dia menjadi kekasih Allah. Yang diantaranya ada 3 di sana disebutkan dalam kitab itu. Yang pertama adalah makhtartu amrallahi ala amri ghairi. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya mengutamakan perintah Allah
daripada perintah selain Allah. Kira-kira pasti disenangi nggak dengan dari Allah? Pasti dong. Ketika anak bapak disuruh apa saja mau, meskipun disuruh oleh orang lain, saya mengutamakan perintah bapak dulu. Kira-kira bapak akan menjadikan anak sebagai kekasih nggak? Kekasih. Ketika seorang pembantu di rumah disuruh apa saja, mengutamakan perintah apapun dia minta akan dikasih. Itu karena ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Aku memilih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Gitu. Dalam hal segala hal. Dalam ucapan supaya tidak bohong. Dalam hal ini dan lain sebagainya. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua itu di dalam kitab itu disebutkan mahtamamtu ala ma takallafa Allahu li. Mahtamamtu ala ma takallafa Allahu li. Aku tidak pernah khawatir terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah kepadaku. Apa itu yang dijamin? Diantaranya adalah rizki. Jadi nggak pernah khawatir Nabi Ibrahim. Karena usia 4 bulan, 120 hari di dalam kandungan, rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Benar nggak Pak? Terus kenapa kita khawatir? Kewajiban kita adalah ikhtiar. Nabi Ibrahim begitu, nggak khawatir. Mau kemana? Ninggalin istri di mana? Di Mekah yang pada waktu itu belum seperti sekarang. Nggak ada apa-apa, air pun nggak ada, Pak. Ditinggalin. Karena ini perintah Allah. Masalah rizki sudah dijamin oleh Allah, ditinggal. Pertamanya Siti Hajar bingung. Ketika Siti Hajar nanya, apakah ini perintah Allah? Iya, sudah yakin, Pak. Ayo, susah kan? Pas nggak ada lari. Siti Hajar lari kanan, sofa, marwah, kanan, kiri, 7 kali. Yang menemukan itu bukan yang nyari. Yang menemukan bukan yang nyari. Siapa yang menemukan rizki? Ismail. Dan rizki itu sampai sekarang tidak pernah habis. Jadi ketika bapak-bapak bekerja, Pak, jangan menganggap istri itu nggak punya peran apa-apa. Bisa jadi rizki kita ketika kita bekerja itu karena atas usaha dari istri yang ada di rumah mendoakan kita. Oh, kamu kan di rumah doang, ngapain kamu? Nggak bisa. Bisa jadi seperti itu. Yang lari-lari Siti Hajar, yang dapat Ismail. Gitu. Jadi berpikir semacam itu. Jadi mahtamamtu ala ma takallafallahu li. Aku tidak pernah khawatir terhadap apa yang telah Allah jamin untukku. Yang ketiga, kalau ingin menjadi kekasih Allah adalah ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaif. Ini yang kadang-kadang sekarang agak repot. Aku tidak pernah makan malam. Dan aku tidak pernah makan siang kecuali dengan seorang tamu. Jadi peduli kepada sesama. Menghormati tamu. Orang dulu mungkin nggak tahu tentang hadisnya, Pak. Benar ya? Orang dulu itu mungkin hanya seorang kiai ngajarin kalau ada tamu dihormati ya. Ngapalin mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, nggak apa. Tetapi penghormatan pengamalannya, Pak. Dulu yang namanya orang-orang tua dulu itu toplesnya di meja itu sebesar apa, Pak? Mulutnya toples itu tangan masuk. Benar kan? Tujuannya apa? Ingin menghormati tamu. Sekarang toples sekarang bagaimana, Pak? Tangan 3 susah masuk. Itu beda, Pak. Ya kan?
Kalau bertamu dengan orang dulu, orang tua makan di sini, makan seadanya, keluarin. Sekarang ada yang nyuguhin makan. Matematikanya lebih duluan ketimbang keimanannya. Apal sih hadisnya, tapi keimanannya bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, langsung hari akhir, Pak. Berarti balasan di akhirat. Maka muliakan tamunya. Jadi nggak peduli mau habis apa enggak, ada tamu, ayo bareng-bareng. Makan, diajak makan. Senang orang dulu itu. Nah sekarang matematika ini kalau nanti beli uang tinggal 100.000 dibeliin 50.000 buat makan, ntar habis anak saya bagaimana? Nggak mikirin begitu. Allah akan kasih lebih. Nah berpikir begitulah ya. Gitu. Ya ini. Jadi mata asyaitu wa mata ghaddaitu illa ma'adhaif. Jadi peduli. Makanya ketika Rasulullah datang ke Madinah itu, di antaranya pertama adalah ifsa'us salam. Sebarkanlah salam. Assalamualaikum. Ketemu sama teman, assalamualaikum. Tidak selamat pagi atau sore, goodbye enggak. Halo, enggak. Tapi assalamualaikum. Tujuannya ketika assalamualaikum, musafah, bersalaman. Ketika bersalaman ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita sebelum kita lepas. Itu Pak. Itu untuk menghubungkan takliful qulub, menyatukan hati. Lah kalau kita kan jamaah saja kan jamaah, habis jamaah pergi. Habis jamaah pergi enggak kenal. Enggak ada takliful qulub. Nah, setelah salam bermusafahah bersalaman, yang ketiga adalah it'amut ta'am. Saling memberi makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu nih, ibu-ibu beli singkong 5 kilo di pasar Wisma Asri, itu kalau dimakan sendiri kan 5 hari makannya singkong terus. Sehari singkong 1, sehari itu 5 hari. Tetapi singkong 5 kilo itu, ibu-ibu 5 hari, itu bisa makan, bisa jadi roti, bisa jadi durian montong, bisa jadi bolen, bisa jadi yang lainnya. Kalau syaratnya 5 kilo itu dikukus ya, atau dikolek, diantarin ke tetangga kanan kiri. Ya kan? Besoknya lagi tetangganya pulang dari Purwakarta bawa sate Marangi. Anterin ke tetangga, singkong jadi sate Marangi. Itu orang dulu Pak begitu. Tapi sekarang kan enggak. Kalau sudah 3 hari di kulkas, kira-kira enggak habis baru dianterin. Gara-gara ada kulkas nih. Ada apa-apa disimpan. Bener Bu ya? Di dalam kulkas kan isinya semuanya ada molin, ada ini, terus dijejer gitu. Kalau sudah kira-kira 3 hari nggak habis, kasihin tetangga kan gitu. Di dalam Islam itu enggak dapat, sekiranya kita nggak habis, potong langsung kasihin tetangga. Insya Allah itulah berkah. It'amut ta'am. Jadi salam, it'amut ta'am. Dan yang ketiga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah shollu fil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Itu maqamam mahmuda, akan mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hidayah itu akan diperoleh atas kehendak Allah dan keinginan kita, berarti itu bisa lebih cepat semacam itu. Dan Allah pun bisa akan memberikan hidayah ketika pada orang yang tidak mau, Allah kasih juga bisa. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Kita doa sebentar, semoga saja Allah berikan kesembuhan kepada saudara kita, teman kita, bapak kita, yaitu Bapak Haji Samadi. Sebagaimana hadis tadi, kita baca surat Al-Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Samadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillah Allahumma rabban nasi Adhibil ba'sa Ishfi Bapak Haji Samari Anta syafi La shifaa illa shifauka Shifaan la yughadiru saqama Bismillah Allahumma rabban nasi Adhibil ba'sa Ishfi Bapak Haji Samari Anta syafi La shifaa illa shifauka Shifaan la yughadiru saqama Bismillah Allahumma rabban nasi Adhibil basa ishfi. Ya Allah, Bapak Haji Samadi, anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.